lagi di sini di For Your Pagi. FYP alias For Your Pagi. Jadi pagi-pagi tenang aja, kita bakal ngasih semuanya yang nggak pernah ada di tempat manapun. Pokoknya kisah-kisah yang sebenar-benarnya dari para artis dan bintang tamu akan keluar. Berani nggak nanyanya? Lu aja yang Lu aja. Lu aja yang nanya. Kan lu paling senior, artis senior. Enak aja senior. Iya. Tapi deg-degan kok nanya sesuatu yang tabu ditanyakan tapi harus ditanyakan di tempat ini. Ya memang harus, tapi informasinya pastinya ini asli benar-benar dari narasumbernya. Iya betul. Dan apa yang belum terungkap kita ungkapkan di sini. Iya. Tapi kemarin kamu katanya nikah lagi ya? Nikah lagi apa? Kemarin aku lihat kemarin. Lu jangan maling teriak maling jangan gitu dong. Kamu nikah lagi kemarin? Yang nikah kemarin itu adalah Via Valen. Oh iya, selamat. Via Valen. Kita cari infonya. Dari kirain kamu yang nikah lagi. Enggak lah. Sama orang Surabaya. Bukan ya? Tapi saya ada di pernikahannya. Abisnya kamu dari pengajian, akad, resepsi aja siraman. diganti aku. Iya betul. Kirain kamu 3 hari kamu yang di situ nyari jodoh. Enggak ya? Kita cari ya Via Valen menikah ya. Via ngerti gak sih? Pak Valen itu L-nya 1 atau 2 sih? Satu aja, Via Valen menikah. Coba. Tuh. Wow. Mana sih? Kok beda yang keluar? Kok beda sih? Yang keluar ini, L-nya 2 kali. yang keluar via jalan tol. Beda ya. Nih, Tuh. 7 nih, kita lihat nih. 7 potret Via Valen menikah. Jangan norak muncul Oh di iya situ. iya bener. sorry. Bener Tuh, gak sih? tapi bener-bener ya, ini rangkaiannya dari pertama pengajian. Terus kemudian siraman, kemudian akad, bidodareni dulu. Bidodareni. Kemudian akad, resepsi, Wah. mapag panganten. Wih, pokoknya Lu mah semua hebat. tuh yang MC? Enggak, cuma beberapa aja. Ya Allah. Kayaknya dia kebanyakan MC kejar setoran ya. Tapi ya Via Valen itu tuh. kok ada begini sih Resmi beritanya? nikah suami Zaskia Gotik. Ini kok beda, ini beda. Via Valen resmi nikah, suami Zaskia Gotik digugat. Iya katanya Zaskia Gotik juga suaminya tuh digugat, ada model dari Yogyakarta. Katanya mengaku mempunyai anak dari suaminya Zaskia Gotik. Beneran? Usianya 2 tahun, bener. Ih, ini mah suka gosip. Ih, Ini pengen tahu beneran. deh, pengen tahu deh. Ntar aja. Gue pengen tahu deh. Tapi bukan ini. Ini sebentar bukan ini. Iya enggak, ini yang bahas Via Valen. Tiba-tiba muncul ini gimana? Tapi aku lihat sih Via Bukan Valen ini, sama Sefa tuh cocok banget ya. Cocok nih, tuh. Ih, ganteng sama cantik, ya kan? Ini Via Valennya pekerja keras. Betul. Jadi Via Valen itu kan anak pertama Oh, iya. dari 5 bersaudara. Sementara si itunya tuh siapa namanya? Sefranya tuh Sefra. anak bungsu dari 4 bersaudara dan cowok satu-satunya. Dan juga kemarin tuh aku lihat postingannya Sefra pas menikah, dia bilang aduh seandainya papa mamanya ada. Betul. Mereka yatim piatu ya kalau Betul. Sefranya ya. Jadi di bulan Mei itu mamanya, papanya Sefra tuh meninggal dunia tapi beda-beda tahun, beberapa tahun yang lalu. Nah makanya dilakukan lamaran di bulan Mei kemarin itu supaya menghapus kenangan duka citanya dengan bahagia, katanya seperti itu. Aduh tapi aku ngeliat sih bahagia banget sih. Kita lihat yuk, ini dia pernikahan. Via Valen dan Sefra. Kok ada lu sih? Ya kok ada lu juga sih di situ? Ada, aku tadi sama Om Ben Contoh. Itu Indra Bekti. Oh Indra Bekti kirain sampai kaget. Indra Bekti. Sampai kaget. Si Bekti rambutnya bikin kaget. Abisnya kirain gue Om Ben ini contoh. Oh iya mirip. Tapi seneng ya. Senang ikut bahagia dengan Via Valen dan Sefra, katanya nanti bulan madunya pengen lihat serigala. Kenapa sih nggak mau lihat buaya, kan ada di sini, Via. Jauh-jauh. Pakai mau lihat serigala segala. Tapi ada kejadian menarik ya sih waktu sama Via di sana? Kejadian menariknya apa ya? Jadi katanya rencananya tuh menuju ke tempat akad nikah tuh rencananya tuh ada air. Jadi dia berjalan di atas air kan karena dia tuh fairy tale banget. Tapi takut basah ke kainnya kata Jadinya di Via. atas api. Enggak. Jadinya gimana? Di atas Kirain- apa pakai gunsmoke tapi di luar jadi nggak ada juga. Tapi seru. Mas kawinnya 1.407 euro dan juga 147 gram emas. Kenapa euro ya? Mungkin karena euro lagi murah kali ya. Bukan euro lagi murah, biar biar keren, biar suatu hal yang beda. Euro mah tetap aja mahal. Enggak, sekarang lagi turun sama kayak dolar. Oh gitu. Iya. Bisa aja. Aduh, tapi kalau menurut kamu ya, kamu kan berapa hari di sana ngelihat sosok Sefra gimana? Kalau aku kan sama Sefra waktu itu ketemu hanya di acara-acara aja. Iya. Kamu udah ngintilin dia kemarin. Tilin, gagah, ganteng gitu. Bener. Iya. Suka nggak? Pas salaman, tangannya gede banget.
Ngapain lu salaman sama dia Kan kalau gini kan biasa tuh ya. Iya. Kalau Sevra tuh kayak 2 tangan gitu. Oh iya? Ih Sevra tangannya gede banget, gue bilang gitu. Gede? Iya. Tangannya? Iya. Tapi tinggi ya? Tinggi. Panjang ya? Kakinya? Aduh, ya udahlah kalau gitu sekali lagi Via Valen sama Sevra kita doakan selalu bahagia dunia akhirat Amin. ya. Amin. Banyak berkahnya, amin. Oke, Kita siapa sekarang? Bintang tamu kita hari ini adalah sosok yang sangat kuat dan juga tegar meskipun banyak cobaan menghampiri hidupnya. Aku cukup dekat sama dia, Irfan Hakim juga. Aku juga. Dekat sama dia. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang agak nggak enak disampaikan dan ditanyakan kepada dia. Lu yang nanya ya? Lu aja. Enggak, lu aja. Gua berani. Gua nggak enak sama dia. Gue juga, lu gak enak apalagi gue juga. Ya udah deh kita Udah panggil deh. dulu. Ruben Onsu. Buka sendiri. Ya Allah, buka. Ya Allah. Halo. Nggak ada sih. Ya. Lu tau nggak? Namanya bintang tamu itu lu bukain. Masa gua buka sendiri? Sini. Jangan sampai lu gua dorong ya masuknya ya. Iya. Aku pikir tadi kok aku nggak didorong ya? Iya. Oh ya aku jalan sendiri. Lihat dong luka-lukanya, lihat dong. Luka-luka yang hasil Sini, dorongan. sini aku bilangin ya. Iya. Kan ini acara perdana ya. Acara baru perdana. Ini kan kamu udah punya 2 anak, Iya. punya 4 anak. 5 aku. 5 anak ya kan? Iya. Ini bapak-bapak comel banget sih pagi-pagi. Kan comel. Iya. Enggak. Iya. Iya. Apalagi kan hari ini kan anak-anak tuh udah pada sekolah nih pas hari Iya, ini ya, ya kan? Iya. Anaknya udah sekolah. Udah. Anakku juga sekolah. Iya. Anaknya udah sekolah juga. Ya udah bebas. Tapi sebenarnya gua ngajakin Ruben. Ya. Ben, lu ikut acara gue yuk pagi-pagi yuk. Gua nggak bisa, gua pagi-pagi jaga warung geprek gitu. Iya. Oh ya udah oke deh. Ya. Gua makanya pas hari ini kan belum nih. Iya. Kan habis ini baru gua dagang jam 10 kan? Iya, jam 10. Iya. Baru buka. Oke. Silakan duduk loh. Iya duduk. Lu jangan duduk deh. Kenapa? Pas lagi duduk kelihatan banget kaos kaki lu pink. Ya. Iya, lu jangan duduk deh. Lu narik banget. Ih, ketahuan. Kata saya apa ini kaos kaki? Apa? Orang ini legging sama sini. Kita mau nanya-nanya sama Ya. Ruben. Lu aja yang nanya. Lu aja. Gua nggak mau. Dari Apa tadi. sih? Dari tadi gue sama Raffi itu lu aja. Ada sesuatu yang pengen kita tanya. Tanya gua jawab. Beneran nih. Iya. Nggak lu nanya. Gua nggak. Gak mau. Ya, lu nggak nanya, ini jadi syuting gak sih? Jadi. Tanya. Inilah. Ya, apa tanya Ya gitu. udah. Gua dulu ya. Gue kalau di acara kan capek nanyain orang, lu tanya gue apa ditanya. kek gitu. Yuk. Ya, bener ya, apapun yang ditanya Ya dijawab. apa kek, zodiak kek, apa kek, itu lu tanya. Apaan zodiak? Pikir lu. Kalau nanya zodiak emang planet remaja. Udah deh, Ruben, sebenarnya kamu itu Lu aja. kamu tuh sakit apa sih? Kan Ben, tapi jujur, baik yang nanya ke Raffi, baik yang nanya ke Iya. gue secara langsung. Kan gua nggak- Ruben tuh sakit apa? Gue bilang, Ruben gak pernah cerita. ke gue juga, Ruben. Iya. Gue nggak cerita ke lo. Cerita. Ke aku juga cerita enggak. Apa? Ke aku nggak banyak Ya enggak, cerita. ke lu kok. Kamu nggak banyak cerita ke aku. Aku Aku capek. cerita. Aku capek. Aku cerita. Aku capek sama kamu. Kamu nggak pernah jujur sama aku. Kamu terlalu. Kamu nggak pernah jujur sama aku. Mama, papa, jangan ribut mama. Ya udah. Nanti, tapi janji jawab ya. Ya, Bener ya, janji bener. jawab. Ya. Jawab. Ini aku jawab. Nih gini, Irfan, aku aja di sosial media aku nggak cerita. Jadi nggak ada gue ngevlog khusus menceritakan ini. Gue datang ke sini khusus untuk lo berdua. Beneran? Iya dong. Beneran Ruben? Berarti kita akan benar dengar Ruben mau cerita tentang semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di FYP For your pagi. Masih di sini loh, di FYP For Your Pagi. Ya, oke. Ini episode perdana dan langsung sahabat kita berdua ya Via hadir di sini Ruben Onsu. Tapi dia sahabat sama gue, tapi kalau gitu jarang cerita, tuh nggak pernah terbuka. Kalau sama gue tuh paling cuman hanya cerita nih, misalnya lu kenapa sih? Ya gue gini, kenapa sih lu kok nggak mau cerita gitu. Aku tuh semua cerita lo sama kamu loh. Lu cerita, iya. Lu mah banyak banget ceritanya. Aku tuh cerita lah. Dia cerita ke lu banyak. Banyak. Gue cerita, gimana gue mau cerita lu? Voice note lu tau kan? Dia Mr. Voice note kan?
Lah, gue lagi terkapar. Dia voice note gimana cara gue mencet? Ya gue nggak tahu lu terkapar. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu lu terkapar. Nah. Lu nggak dibales aja sama dia. Dia emang nggak mau cerita. Kalau gue lagi bales, gue di mall. Kalau di rumah sakit gue nggak bales. Ya kan gue nggak tahu. Tapi berarti Vi, Kan berarti lagi gue kita termasuk kan di Itali waktu itu gue. Iya. Yang pulangnya mundur kan? Iya. Iya. Tapi Vi, berarti gue termasuk beruntung dan juga tersanjung sih. Ruben Ya. mungkin termasuk cukup terbuka sama gue. Jadi beberapa kali Ruben manggil gue cuma berdua, terus dia ceritain kondisinya. Tapi Ben, itu gue tutup banget ke semua orang, gue nggak ngomong. Terus sekarang harus dibahas di depan umum. Ya karena kan sakitnya kan juga orang udah tahu gitu ya. Maksudnya udah sering sakit gitu. Jadi saya rasa kan semua orang di dunia ini nggak mau ketika ada pilihan dia milih dia sakit pasti nggak mau. Gitu ya. Tapi saya itu selalu setiap hari selalu melihat apa cerita buat saya hari ini dari Tuhan gitu. Setelah menjalani sakit dan terus minum obat gitu. Jadi ya capek nggak? Ya capek ya, bosen gitu. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa yang gue harus tutupin. Misalnya kenapa waktu itu aku harus ngomong ke Irfan. Saya punya acara malam-malam sama Irfan sama Jerayut. Dan kebetulan saya udah misahin diri sebenarnya. Tapi tiba-tiba Irfan, kita gabung yuk. Bertiga aja. Aduh gimana ya ini. Gitu. Jadi ragu waktu itu. Tapi karena akhirnya bergabung. Memberanikan diri untuk ngobrol bertiga itu. Sayanya harus kuat dulu gitu. Gak mau menceritakan dengan sedih. Jadi aku bilang sorry ya kenapa gue gak bisa dalam suhu dingin yang gini. Karena kalau gue udah kena dingin itu gue langsung ngedrop badannya gitu. Jadi kenapa yang kayak gitu karena kemarin ini aku udah MRI. Jadi ada salah satu juga ada bercak-bercak putih di bagian otak Ternyata. Ya dan yang kedua juga ada empty cell syndrome. Apa Jadi, itu? Maaf. Ya gimana itu ngejelasinnya ya. Jadi empty cell syndrome itu ya ada beberapa tingkat gitu. Ada yang memang dia nggak kuat dalam suhu dingin. Ada yang penglihatannya ya makin lama tidak kayak orang pakai kontak lens. Jadi dia nggak bisa lama gitu. Makanya dalam beberapa waktu selalu ditetesin mata walaupun nggak pakai kontak lens. Betul. Makanya kan pasti kan teman-teman kenapa sih lu nggak pakai apa-apaan tapi lu tetesin mata terus? Saya tuh kepengen teman-teman saya udah nggak nanya lagi. Makanya karena intens kerja yang di studio paling banyak sama Irfan, jadi jangan kagok ya karena ya kondisi gue kan nggak kayak lo nih gitu. Jadi ya kan kerjanya yang di malam banget gitu. Jadi saya harus cerita sehingga kalau lagi ada brief di studio, gue keluar ya. Jadi biar dia bantu backup apa yang tadi di brief. Dia cerita balik ke saya gitu. Jadi saya makanya agak sedikit lega karena pada saat itu Irfan Jerayut udah tahu. Dan dingin banget. Gue keluar dulu ya gitu. Jadi keluar dulu, gue tuh Padahal kalau kedinginan banget, apa yang terjadi Ben? Iya, gue bisa nggak matanya udah jadi kayak burem gitu. Kabur gitu pandangan. Iya kabur. Dan Terus, kaku ya Ben? Iya kaku udah kayak nggak bisa bergerak gitu. Badannya tuh kayak nggak bisa bergerak. Jadi saya kan harus membuat lingkungan kerja saya juga nyaman gitu. Jadi jangan sampai kenapa Ruben diprioritasin, enggak. Makanya saya nggak cerita ke tim, kru, enggak. Tapi cerita ke temen. Jadi kalau ditanya Ruben di mana, saya Irfan sama Jerayut bisa cari alasan yang lain gitu. Tapi minimal mereka apa tadi yang di brief, mereka nyampein ke saya gitu loh. Terus kemarin pas masuk ICU itu kenapa sih Ben? Nah masuk ICU itu karena kan per 3 bulan biasanya aku Sarwenda itu selalu cek darah, cek kesehatan gitu. Nah
awalnya itu masuk karena kondisi darah habis pulang brownies dikabarin HB-nya 5 gitu. Sedikit banget itu. Iya, dan statusnya kritis gitu. Hah? Kritis? Sementara gue lagi meeting. Gak ada yang gue rasa, gak ada yang gue apa gitu. Dan ya meetingnya gini, apa jangan-jangan karena meetingnya kan saya selalu milih meeting tuh di ruangan yang AC-nya bisa diatur gitu. Jadi, kritis gitu. Ntar dulu deh, gue syuting dulu Ketawa Berkah gitu. Masih sempat syuting? Dia masih sempat syuting. Gue gak ada rasa sama, ya kenapa gue sempat syuting? Raffi gak ada, Anwar gak ada. Jadi ya terus siapa nih gitu. Lu profesional banget Ben, tapi jangan ngituin diri lu sendiri. Ya karena pada saat itu ya menurut gue gak ada rasa. Yang gue lemes, gue itu gak ada sama sekali. Gue semangat banget kerjanya, ngobrol. Dan masih jorok-jorokan juga. Pulang dari situ baru masuk Ya, dari situ ya udah gue langsung dijemput di lobi rumah sakit sama pihak rumah sakit. Ya udah gue masuk, udah gue pasrah aja. Ini kalau sampai hal yang, ya ini kan pasti udah dikasih tahu sama dokter. Ya. Maksudnya hal yang paling terjeleknya kalau lu lalai misalnya lu telat, pasti ada obat kan yang diminum kan. Saya itu apa sih yang bisa terjadi karena udah terburuk ke otak kan? Ya gue rasa semua orang pasti tahu itu ya. Maksudnya gue masih terus dikasih kesempatan sama Tuhan, masih bisa ada gitu. Jadi dokter bilang kalau lu nggak black out ya nggak ada. Berarti bisa terburuknya lu bisa black out terus udah bisa sadarkan diri. Secara teori harusnya. Iya harusnya. Jadi apalagi enggak, HB yang pertama malah 4, yang 1 minggu kemudian ya gue cek 2 minggu kemudian cek darah lagi untuk ngelihat transfusi yang kemarin itu bisa bekerja baik dengan gue itu kan apa enggak. Dicek lagi ternyata HB-nya masih 5. Makanya dokter kan bingung dengan jangka waktu yang dekat. Gue masih harus transfusi lagi gitu. Kemarin tuh kenapa tadi saya megang ini? Iya. Saya pengen megang 2 tangannya. Karena Ruben pernah panggil gue, "Pan sini deh." Terus suruh megang 2 tangannya. Tau gak Vi? Gak apa-apa ya? Kiri sama kanan suhunya beda. Jadi dia gini, bedakan suhunya, katanya yang satu dingin, satu anget. Masa bisa gitu? Dan itu aneh banget. Dan iya lega gitu cerita, maksudnya yang maksudnya pegang deh tangannya dingin sebelah, yang ini enggak gitu. Jadi kalau kayak gitu gue yang harus kontrol untuk manasin badan lagi gitu, manasin badan lagi dan harus ya tenang gitu. Maksudnya kalau gue ada apa-apa ya minimal teman-teman gue tahu gitu, dan ya beda gitu secara tangan kanan kiri tuh beda gitu. Bahkan kadang-kadang kalau dia lagi di panggung, tiba-tiba dia megang tangan kita. Karena dia mau jatuh, dia udah kaku, dia udah lemes, megang. Penonton gak ada yang tahu, kita cuma... Terus dia kan kita untungnya Ruben percaya dan cerita kepada teman mainnya. Dia cuma main mata, oke kita tahan. Jadi untuk jadi Ruben itu gak mudah, sangat sulit sekali. Gue tiap ketemu, "Ben, cerita apa lagi hari ini?" Gue selalu ngomong gitu. Berarti itu kalau setiap malam itu kondisi lu berarti lebih drop. Nggak, kalau gue Karena gue sama Ruben, yang acara kita yang mereka, gue ngeliat dia tuh normal aja. Tapi meskipun dia udah cerita, gue juga selalu mencoba backup. Berarti semakin malam itu kondisi lu lebih kalau dari kalau dingin ya. Mungkin kalau di tempat kita kan kita lari-lari lebih. Nggak, kan sebelumnya gue udah panas di ruang makeup kan. Oke, oh pantesan Ruben tuh selalu masuk dari 5 menit sebelumnya gitu. Iya. 5 menit sebelum mulai maksudnya dia baru mau masuk. Maka kadang-kadang di luar atau di mobil atau di ruangan yang suhunya pas. Tapi kalau dingin, kedingin itu tuh. Ya itu udah gue kaku gitu, benar-benar nggak bisa bergerak. Jadi mesti diem dulu, panasin badannya gitu. Baru banget. Sarwenda ikut sakit juga? Iya, nah kalau Sarwenda juga sebenarnya waktu masuk rumah sakit dia habis operasi kista kan. Ya, Itu pas kita lagi di Singapura tuh kan? Iya, nah terus
Ya karena memang udah direncanakan jadi ya fine aja. Tapi kok kerangkring telepon ya gitu, kerangkring telepon. Sementara lagi take guanya. Aduh ini nggak pernah rumah sakit telepon sebanyak ini gitu. Jadi ya ngasih tahu kalau ada sesuatu di batang otaknya dia gitu. Di Otak juga? Iya, di batang otak. Iya. Jadi dia di batang otaknya. Dia malah lebih di batang otak dan lebih sensitif gitu. Jadi dia numbuh kista di batang otak. Hah? Kista di batang? Ada itu? Ya nggak ngerti. Makanya itu hasilnya. Wah saya bilang sama adiknya Wendy, jangan cerita dulu ke Cici. Ya saya tunggu dulu gitu. Wah itu kondisinya gue lagi di Singapura, gue lagi syuting gitu. Tapi itu gue ngedrop ngedropnya. Ada mungkin si Jessica tahu dia gue, lu Itu pas nyampe. iya baru nyampe Singapura iya, kan? baru nyampe Singapura. Terus gue tahu hasilnya itu pada saat di Orchard gitu. Ya. Jadi Wendanya sendiri belum tahu. Wenda belum tahu, jadi gue duduk dulu, gue diam dulu di pinggir jalan. Duh, maksudnya baru gue pikir selesai gitu, maksudnya untuk ini ada lagi gitu, tapi nggak mau menyalahkan apa yang udah terjadi, tapi ya bingung bagaimana menyampaikan ke istri gitu. Ya tapi karena ada beberapa hal yang kayaknya saya hanya cerita ke Wendy, tiba-tiba istri udah tahu duluan gitu. Dia udah tahu, dia Dari mana telepon. taunya? Saya nggak berani nanya deh. Ya, ya. Pokoknya Tahu aja. dia tahu aja. Karena kalau saya berani nanya takutnya saya marah ke orang itu kan gitu. Jadi Wendy bilang bukan dari gue. Gitu. Oke. Ya udah saya bilang ya udah yang ada aku gitu. Dan resikonya ya memang untuk operasi itu agak beresiko. Makanya kemarin udah ke Prof di salah satu rumah sakit di sini, ya harus dilihat dulu perkembangannya 3 bulan, semakin berkembang atau tidak gitu. Jadi ini cobaan ya. di tahun ini berat buat Bukan tahun cuma ini buat doang, Ruben. Vi. Iya dari sebelumnya, tapi ini kan lebih beratnya suami istri, maksudnya Iya. Wenda pun. Dan Ruben itu menjaga perasaan Sarwenda banget. Ruben sakit, Ya. Wenda nggak tahu kan? Nggak. Awalnya? Nggak. Gue nggak mau dia tahu karena saya tahu dia pasti sedih banget. Tapi sekarang udah tahu jadinya. Tahu, dia tahu karena ya pada saat saya di ICU kan saya udah nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Jadi dokter pasti Menjelaskan. komunikasinya ke istri gitu. Jadi dia Marah nggak? nggak, Karena dia tahu. dia tahu saya kayak kalau saya nggak cerita tuh tandanya saya ingin meringankan dia gitu. Dan saya cuman kepengen dia itu ya fokus ke anak. Karena anak-anak lebih perlu dia kan, karena perhatian ibunya jauh lebih kuat gitu. Jadi dia bagaimana menenangkan saya, ya saya nenangin dia. Ya orang sakit nenangin orang sakit sih gitu. Anak-anak tahu? Orang tuanya dua-duanya kondisi Onyo sakit. tahu nggak, terutama Onyo kan yang paling besar. Onyo satu-satu tahu dia, ya. Onyo satu-satu dia tahu, dia bisa mengerti lah ya gitu. Sekalipun awalnya dia juga ya sedih pasti ya, dia pasti sedih karena bonding kami ke anak-anak itu sangat kuat, Iya. sehingga lama-lama ditutupi juga pasti anak-anak tahu. Kelihatannya Talia mengerti sakit tapi dia tidak paham gitu. Kalau Onyo kan sudah besar jadi dia mengerti banget gitu. Gue sih salut sih sama lu Ben. Maksudnya kita kan sama lah pekerja keras, tapi ya mungkin kalau gue sekarang di sini kerja kerasnya ya capek di kerja, tapi kan Ruben di sini capek, dia juga harus melawan penyakitnya Ruben, harus support istrinya juga yang dalam keadaan. Dan ketika di panggung nggak ada kita teman mainnya pun kau nggak Gue juga dikasih cukup tahu. kaget loh. Nggak ada yang Lu tahu. nggak cerita di sini, gue nggak tahu setaunya gue. Karena gue punya pengalaman gini. Dulu gue pernah punya tandem almarhum Olga. Iya. Gue juga tahu dia sakit, tapi kan gue gini, gue tuh tipenya kalau yang belum momennya untuk cerita, ya udah gue nggak cerita gitu. Kayak Ruben juga paling kan gue nanya, John, lu sakit apa sih John? Ya tapi waktu itu mungkin gue juga salah nanyanya pas dia lagi di rumah sakit. Pas ketemu, ya karena kan udah asik di atas panggung. Ya. Ya ternyata
yang lu hadapin juga nggak mudah. Tapi gue juga salut sama lu di depan kamera lu bener-bener bisa profesional. Mungkin gue juga belum bisa hebat lu gitu. Jadi jujur ya, gue sama Jirayut suka ngomong gini, Kak Irfan, Kak Ruben hebat banget. Iya. Nggak ada sedetik pun dia melihat atau gimana, tetap excited. Ketika keluar, mungkin dia baru gitu ketika masuk mobil doang kok. Ketemu kru aja masih, halo, semangat. Set. Karena dia di belakang dia tuh ribuan orang tergantung sama dia. Karena gini, Jessica ada yang di ketua itu berkas, gue tuh tapi nggak nge, selalu ngomong gini, lu makanya jangan banyak izin, lu backup si Ruben. Dalam hati gue gini, si Ruben mah sekali beruben gak usah di backup juga, gue nggak ada juga dia bisa sendiri gitu. Maksudnya kan, ya udah, oh ternyata mungkin dalam arti backup tuh ya dalam keadaan ya gue baru ngerti sekarang. Tapi gue baru tahu John kalau nggak cerita. Lu manggilnya tuh John ya? Ya karena kita kan ya ada panggilan kita lah gitu. Kita kan laki banget berdua, beda Arah. sama biar ketawa dong, lu harus semangat ya. Aduh, gue tahu. Tapi ya itulah sosok Ruben Onsu. Ya dia hebat banget sih. Gue kalau dalam kondisi dia belum tentu juga gue bisa sekuat dan seprofesional itu di depan. Gue tuh kalau sakit dikit gue mendingan izin deh kalau gue suka gitu. Dan kalau dalam kondisi susah apapun, dalam kondisi apapun itu mikir gini, enggak, Ruben lebih susah. Kondisi sakit, Ruben lebih sakit. Ruben lebih rumet. Gue gitu Ruben. Karena lu mah gila Ben. Oke, dan kita akan menghadirkan seseorang yang sangat disayang oleh Ruben Onsu ya. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Pagi. Pagi-pagi ini kita udah mendengarkan cerita banyak dari Ruben di FYP For Your Pagi. Tapi bener-bener gue terima kasih juga gara-gara di FYP ini Ruben, gue jadi tahu banget. Gue kan sama dia kan kalau ketemu kan emang kita lebih ke banyak seru-seru. John, lu sakit gak? Lu kalau sakit cepat sembuh. Gue orangnya gitu, jarang yang deep talk gitu. Ya. Ruben juga pilih-pilih soalnya. Ya. Tapi Ruben juga memilih deep talk di sini di FYP. Kasih ya. Tadi kita mau ngobrol dong sama orang yang Ruben sayangi. Asi Sarwenda. Sarwenda kok nggak jadi kesini? Hari ini tuh hari anak sekolah. Anak sekolah, tahu nggak sih anak sekolah? Jadi gantian. Kan yang sekolah anaknya bukan Sarwenda. Kan ibunya Nganterin, baru perkenalan parents kan. Nia. Kelas baru nggak si Talia? Talia juga. Ya. Video call coba deh. Coba ya. Coba ya kita telepon Mbak Sarwenda. Nggak ada pulsa nggak? Kalau nggak ada pulsa kita. Ada. Yaudah. Gue pakai wifi sini kok. Belum nyobain. Iya. Belum nyobain itunya deh, ciwennya deh. Bakmi. Iya. Gue udah cobain, tapi kirimin kali ke rumah. Iya. Mana sih nggak ngirimin? Jadi gue suka. Ciwen. Sabar ya. Oh namanya Bunda Love. Ya. Oh Bunda Love. Sabar. Love namanya Love. Bunda Love. Iya. Bunda Love namanya. Kenapa sih? Apa emang? Kenapa? Hanya gue dan Ruben tahu. Ruben juga pilih-pilih kali. Balas dendam lu. Belum diangkat nih. Nggak diangkat. Love aja coba Bunda. Iya. Kayaknya Ada gue Ruben ada. Dia udah mulai ngerti deh kayaknya. Ruben juga pilih-pilih kan. Ya kan? Jangan pilih gue. Hei. Ya. Ini ada. Hai Ciwen. Ciwen, sumpah minyak enak, si Nagita mau kirimin ke rumah ya, makasih. Lu mah mau rotin aja. Ciwen lagi di mana sih? Lagi nemenin Cici di sekolah. Gitu. Tahu nggak sih Ciwen itu menjadi sosok ibu panutan luar biasa. Ketika di rumah dasteran, wah kemana-mana. Ketika keluar ngok langsung cantik gitu. Dibilangnya sirik kayak dasternya lu. Ember. Kan didandanin sama ayah. Iya. Ciwen. Kan ayah yang dandanin, ayah yang beliin baju. Iya.
Ayah yang dandanin. Tapi Wenda, aku baru tahu tadi cerita Ruben. Aku baru dengar tadi Ruben cerita Wenda juga dalam keadaan yang kurang kurang baik. Tapi Ruben juga sakit. Tapi Wenda, gimana sih cara kamu menghadapi semuanya sebagai seorang istri? Kamu harus kuatin suami. Tapi di satu sisi kamu juga ya ada kondisi kesehatan yang kurang sehat juga. Ya kalau ada melo, kadang ada melo lah dua-duanya. Karena kita mikirnya nanti masa tua kan kita maunya jalan-jalan bareng, bisa ini bareng. Tapi kan kalau yang sekarang kan kita lebih mikirinnya lebih kayak bisa nggak ya kita ngeliat anak-anak gede gitu. Jadi ya apa ya, saling nguatin aja. Tapi kan kalau misalnya kayak gini kan harus imun kita bagus ya, harus happy. Jadi kita cuma mikirnya ya kita harus happy, fokus sama anak-anak, gimana caranya bikin kita gitu. Harus happy, berarti kuncinya tuh harus happy. Iya, benar. Tapi Sarwenda, kan kondisi Ruben sendiri kan sempat dirahasiakan ke Sarwenda sendiri. Ketika pas tahu bete enggak sebetulnya? Oh, bukan bete sih, lebih kayak ke kok nggak bilang gitu, karena kan harus ada beberapa yang aku handle juga gitu loh, kayak vitaminnya dia, berarti kan harus ada vitamin ekstra yang lain yang harus aku kasih gitu. Ya. Tapi tahu kan alasan kenapa Ruben menyembunyikan kondisi aslinya ke istri sendiri? Untuk apa, tahu kan? Ya pasti semua orang kalau misalnya lagi ada kejadian apapun pasti akan lebih susah untuk ngomong ya. Jadi ya untuk ada keberanian buat itu kan juga pasti perlu keberanian gitu. Tapi yang penting ya setelah itu kayak gimana cara mikirnya adalah gimana solusi selanjutnya, pengobatannya. Jangan mikirin ini kenapa bisa begini, kenapa bisa kayak gini. Yang kita harus pikirin ya ke depannya kayak gimana solusinya. Ya aku sih salut ya sama Sarwenda, sama Ruben. Dua-duanya. Aku selalu berdoa sama yang di atas, mudah-mudahan Ruben sama Sarwenda selalu diberikan kekuatan. Amin. Dan penyakitnya bisa diangkat, Amin. bisa sehat, dan selalu bisa menjadi panutan semua Iya. orang. Orang baik mah baik yang doain baik-baik juga. Ya. Amin. Sarwenda, jangan Amin, lupa amin. ya bakminya kirim ya ke enak tau, emang enak, Iya. emang enak. Gue mau, Ya jam momennya nanti mintanya. Sakit kan? mau. Sakit. Ya. Ya. Tapi ya itu intinya dua-duanya itu positif gitu. Iya. Ya udah harus gini. Pokoknya gue sekarang yang menurut gue toksik di pikiran gue, bye. Buang, Gitu. buang, Bye. Gitu. Jadi kalau ada hal yang ini nggak penting ya asli, bye gitu. Jadi nggak penting ya bye gitu. Bukannya nggak peduli, tapi menurut gue gini, gue juga harus mikirin yang menurut gue itu penting, yang gue pikirin sama yang enggak. Dia harus bisa memanage dirinya, ini nggak penting, Iya. udah daripada gue capek Iya. mikirin hal yang nggak penting, udah gue Iya. ngelakuin hal yang positif dan gue bisa gitu. Iya. Keren, kasih semangat dong buat Ruben Onsu. Oke. Ih, Tapi Ben, mempersiapkan apa sih buat, kan anak lu udah 3. Ya. Iya. Ada si Betran, ada Thalia, Tania. Apa yang lu udah persiapkan buat mereka semuanya? Kalau untuk pendidikan mereka sampai mereka kuliah, gue udah tenang lah. bener. Udah 3. Tambah dong 5 anak gue. Kayaknya shoot. Iya. Gue sengaja cuma 3 biar nggak berat. Iya. Tambah 5. Gua nambah lagi anak Jangan jaki deh 2 aja tuh. Gua aja dua. Lu mau titip ke Ruben juga nggak? Enggak. Nanti kalau Terus jadi sampai itu mah Jadi udah disiapin. itu mah udahlah. Kalau kalau ya. untuk tempat tinggal dan yang lainnya kan gue juga ada ya beberapa yang menurut gue itu milik kita gitu. Jadi ya anak-anak juga bisa nikmati nantinya. Iyalah punya rumahnya di luar negeri aja beberapa negara. Ih, gila lu. Singapura ada, di Belanda ada, di Belanda ada juga punya rumah di sana, gila gak tuh? Gua aja belum punya. Pinjemnya nanti kalau keluar. Kemana? Gua pinjem ya kalau kesana. Lu ya rumah. Yaudah. Lu gak pernah ngomong gak lu punya pesawat, lu ngomong gak? Jangan mas. Oh, Enggak, gua mau itu nyewa. Bang, Bohong. Kemarin helikopter. sumpah. Oke, kita panggilkan ini dia. Pesawat apa Pesawat. helikopter? Mana? Helikopter, pesawat. Ikut kan gue. Iya lu bawa dong. Irfan sama keluarga Iya. pakai pesawat lu. Iya. Ini itu kan Cuma internal doang nggak bisa keluar negeri pesawat. Udah bisa. Tapi udah- Lagi diurus. Sekarang udah bisa. Lagi diurus sebulan nih. Jangan kan luar negeri, terserah dia lu mau kemana, intinya punya pesawat dia udah oke Ih, banget. keren banget. Gitu. Bukannya
ada apa-apanya. Alhamdulillah pajak semua aman. Cuman kalau gini ntar banyak temen yang minjem ntar pusing. Itu yang gue pusingin. Emang nggak tahu. pelinta ya? Rap ntar pinjem ya? Iya kan iya. Bensin, oh iya kan pinjem, oh iya kan nggak jadi. Gimana? Yaudah kita akan bagian orang kesayangannya salah satu yang sayang banget sama Ruben dan Ruben juga sayangin. Ini dia Betran Beto Onsu. Onyo. Buka sendiri. Ini benar, ini buka sendiri. Bagus, bener, buka sendiri bagusnya. Tadi bapak lu minta dibukain, ribet. Manja banget bapak lu mah. Yaudah kita akan bagian orang kesayangannya salah satu yang sayang banget sama Ruben dan Ruben juga sayangin. Ini dia Betran Beto Onsu. Onyo. Buka sendiri. Ini benar, ini buka sendiri. Bagus, bener, buka sendiri bagusnya. Tadi bapak lu minta dibukain, ribet. Manja banget bapak lu mah. Halo. Ini anak sopan banget, Ini humble banget. Onyo ini menurut gua the golden boys. Yes. Ini anak yang memang bawa berkah untuk keluarga, Yes. untuk satu Indonesia dan untuk dirinya sendiri. Dia golden boss, I'm silver boys. Ya kan ada golden ada silver. Betul. Onyo sehat? Sehat dong. Sehat dong. Aduh, rambutnya ditata tiap pagi, sibuk nata rambut kok Onyo Iya. ya. Tapi Onyo, tadi kan udah cerita sama ayah. Ternyata kondisinya ayah dalam keadaan yang kurang fit, kurang sehat. Bunda juga sama. Onyo punya ketakutan terbesar apa sih kepada ayah, kepada bunda? Kan Onyo juga pasti tahu karena tadi ayah Ruben bilang Onyo juga tahu ceritanya Iya. semuanya. Apa yang ada ketakutannya Onyo melihat kondisi ayah sama bunda? Sebenarnya aku nggak terima dengan keadaan ini sebenarnya. Onyo nggak terima dengan Nggak keadaan. terima. Apalagi pas pertama tahu ya. Iya pertama tahu aku nggak masih aku pikir enggak ayah aku sehat-sehat aja kok gitu, bunda aku sehat-sehat aja nggak ada penyakit ini cuman menurut aku enggak aku nggak pokoknya aku nggak tahu tentang penyakit ini pokoknya aku taunya ayah bunda aku sehat aja. Kamu berusaha menepis menolak. Aku berusaha dalam pikiran aku ayah bundaku sehat ayah bundaku sehat ayah bundaku sehat karena setiap aku berpikir gini setiap lihat ayah di rumah sakit bunda di rumah sakit pasti aku akan tiba-tiba lemes takut apa-apa lihat ayah takut lihat bunda takut gitu. Karena Onyo nggak tahu nih Onyo inget atau enggak. Jadi waktu itu Onyo ada di salah satu award. Iya. Pas Onyo terima tuh ayah lagi di rumah sakit. Dia tuh pas ketemu, Onyo. Oh iya. Dia bilang gini, ayah sakit tapi nggak tahu dia, ayah sakit. Ayah di Sampai rumah datang ke ICU bawa pialanya, sampai nangis-nangis ya. Iya sebenarnya itu aku taunya juga pada saat aku udah terima piala. Lagi terima piala. Lagi terima piala gitu. Aku udah siapin diri aku untuk siapin kata-kata sampai aku di atas panggung sebenarnya aku nggak bisa ngomong tapi gimana caranya aku bisa paksain diri aku untuk bisa ngomong gitu. Aku udah berusaha untuk nahan untuk nggak netesin air mata nggak itu. Aku udah gemeter pegang pialanya kakinya pada saat turun tangganya juga aku udah gemeter. Aku udah cepet-cepet bilangin driver aku untuk kayak yuk kita langsung ke rumah sakit lepas baju semuanya langsung ke rumah sakit. Secinta itu kamu sama Iya. ayah Ruben? Karena menurut aku ya aku udah dapat keluarga yang aku cari selama ini jadi aku nggak mau kehilangan itu. Tadi kamu ngomong katanya kamu ada perasaan takut. Apa yang paling kamu takutkan? Yang paling aku takutin cuman kehilangan ayah bunda aja. Nggak mau untuk kehilangan. Aku nggak mau untuk kehilangan ayah bunda karena buat aku mereka pahlawan dalam hidup aku. Ngomong dong ke ayah. I love you so much. Kasih sayang itu ya kita kan sama-sama tahu bahwa Ruben itu tidak pernah membeda-bedakan. Semuanya adalah buat Ruben, semuanya dia sayangin. Ya. Kira kasih sayang, cinta yang tulus kita bisa lihat dari Ruben kepada Onyo, Onyo kepada Ruben. Dan Ruben itu aku tahu persis dia tidak pernah membeda-bedakan Betran, Talia, Tania buat Ruben. Semua anak-anak. Mereka adalah buah hatinya semua. Wah, dan tadi kalau pahlawan ya nyata sekali Ben. Dan ini hasil kerja keras Ruben membentuk sosok laki-laki hebat seperti Betran Beto Onsu. Takut kehilangan katanya Ben. Itu cuman doa setiap hari aku aja engkau. Setiap bangun pagi aku pengen lihat ayah bunda aku senyum, aku pengen lihat adik-adik aku tertawa. Cuman itu doang harapan aku. Onyo, Dan maaf,
setiap pagi pun, Ben, Ya. Ruben tuh tiap pagi bangun. Kenapa Ben? Kau bangun pagi terus bersyukur masih? Iya, masih bersyukur. Setiap bangun pagi, masih ada kesempatan lagi gitu. Jadi sekarang yang dijalanin apa untuk lo saat ini? Setiap gue jalanin hari ini, gue selalu menganggap ini hari terakhir. Jadi gue harus kasih yang terbaik. Gue nggak tahu besok apalagi. Minggu ini Jumat gue berangkat. Jadi sudah saatnya ke sana karena ada beberapa yang harus dicek dan masuk di rumah sakit sana. Tapi saya tidak mau ditemani. Saya hanya berangkat sama adik saya Jordi, sehingga saya bisa fokus. Karena di sana juga kan bukan di hotel ya, di rumah sakit, jadi nggak akan bisa masuk juga lebih banyak gitu. Jadi rasa ketakutan itu pasti ada, tapi saya hanya bisa berdoa dan banyak ya kepingin banyak mukjizat sebenarnya gitu ya. Tapi hal yang membuat saya dan Sarwenda itu drop adalah ketika apakah kami masih bisa melihat anak-anak kami dewasa. Jadi kalau ada perkembangan dari dia. Hari ini Thalia kelas 2 SD. Jadi gak nyangka gitu. Ada di posisi yang dimana ya anak udah tumbuh besar gitu. Tapi sampai gak ya kita? Gitu. Ya Allah Ben, sampai Ben, nyampe Ben. Ya. Kenapa gue bicara gitu? Karena kemarin-kemarin tuh gue biasanya kalau setiap mau akhir tahun tuh gue pasti udah punya bayangannya. Terus saya ngomong sama istri saya gini, yang kok aku kayak gak ada impian, gak ada sesuatu yang aku mau lakukan di hari Natal ya gitu. Jadi Natal nanti kita ada gak ya gitu. Jadi ya Ada maksudnya punya rasa takut. Biasanya tuh gue punya ada rasa udah suasananya duluan, tapi kok sekarang kayak gak ada sama sekali ya gitu. Jadi di saat udah kayak gitu ya gue pergi lagi, gue hibur diri gue sendiri aja gitu. Kuatkan Onyo dong. Ntar ditakutin itu. Ruben sebagai ayah mau ngomong apa? Biar anaknya kuat. Onyo tahu bagaimana ayah ngedidik Onyo, ya. Jadi ayah memang persiapkan Onyo untuk menjadi anak laki-laki yang kuat, ya. Onyo punya adik perempuan yang bergantung sama Onyo. Jadi hari-hari ayah bunda itu udah gak mikirin lagi. Yang kami pikirkan, yang ayah bunda pikirkan itu adalah Onyo, Thalia, Tania. Onyo, Thalia, Tania. Onyo, Thalia, Tania. Jadi apapun yang terjadi, Onyo harus siap. Onyo harus kuat, ya. Yang pasti ayah pun juga lagi berjuang, ya bunda juga lagi berjuang. Dan mungkin kalau Onyo bisa sering lihat ayah nangis, tapi kan ayah gak bisa nangis di depan Thalia, Tania ya. Karena mereka masih kecil. Tapi Onyo kokoh yang kuat, jadi Onyo harus bisa, ya. Dan ayah cuma pesan sama Onyo adalah nurut, ya, jangan bandel, ya. Karena Onyo bukan dilarang, tapi Onyo dikasih tahu untuk supaya menjadi anak yang benar-benar siap dan kuat. Oke, kita kembali sesaat lagi. Tetap di FYP Warrior Pagi.
Banyak banget yang ingin kita tanyakan, banyak juga yang mau di-share juga. Onyo makasih ya sudah mengungkapkan hati kamu dan juga Ruben. Pasti mudah-mudahan bisa lebih plong setelah ngobrol di sini ya. Makasih ya John ya, gue jadi cerita, jadi tahu John. Lu manggilnya John ya? John. Lu Jack John. Pokoknya makasih buat semuanya yang udah nonton ceritanya Ruben, ceritanya Onyo. Ini kita bisa mengambil benang merahnya dan positifnya bahwa semua orang itu harus punya sisi semangat juang untuk hidup. Betul. Apapun yang terjadi sama hidup kita kan nggak pernah tahu. Tetapi kalau kita punya semangat untuk hidup, apapun insya Allah bisa kita lewati. Kayak Ruben, kita yakin Ruben pasti bisa semangat untuk bisa melewati semua. Malu kalau kita leha-leha banyak mengeluh. Lihat Ruben dengan begitu banyak permasalahan tapi tetap berdiri tegap, membahagiakan banyak orang. Ruben makasih ya. Onyo makasih juga loh. Oke, nonton lagi ya. Setiap hari jam 8:30 pagi di Trans 7 FYP for your pagi.